Mohon maaf permisi, saya posisi duduk di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil sekali lagi. Masih semangat? Semangat. Datang ke sini tadi dari jam berapa? 7. Saya kesini ke subuh. Jam 6. Bangunnya subuh. Sampai sini jam 6. Kasih erek, masya Allah. Pengennya di depan. Biar bisa melihat Raisa. I love you full. Ya Allah, lama gak bersama ya. 12 tahun yang lalu lihat Karisma, baru ketemu hari ini. Ya, dulu pertama masuk Hongkong masih ting-ting, masih kecil. Sekarang sudah STW, setengah tuwong. Sekali lagi salamnya dijawab yang kompak, yang semangat. Siap? Jawab salamnya paling banter tak dengan utangi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du, kepada Abah Haji Muhaimin yang sangat saya taati dan juga saya taati, mudah-mudahan beliau, guru-guru kita, selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Keluarga besar, seluruh organisasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terkumpul 50 organisasi dalam naungan POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong, yang hari ini pimpinan Ibu Suyanti yang saya hormati dan juga saya muliakan. Barangkali ketinggalan ada yang belum saya sebutkan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Para jamaah, para TKI semuanya, para pahlawan-pahlawan devisa negara dari Indonesia yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim pagi hari ini dalam rangka acara ngaji bareng pengajian umum POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong. Istiqomah di jalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam ya Allah
Mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini lama nggak ketemu dengan Karisma. Nih hao ma. Nih hao ma. Leho. Masya Allah, kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu terakhir Karisma di sini. Kalau nggak 2017 ya 2018. Iya, sebelum kasusnya Cak Percil. Wes acara di cancel kabeh iku. Hongkong, Taiwan semuanya cancel. Habis itu terus corona. Corona alhamdulillah baru kesempatan hari ini hadir di sini. Sambung silaturahim, pasang duluran, mudah-mudahan kita tetap bisa bersama menjadi saudara dunia sampai surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pokoknya dunia sampai surga, enggak dunia akhirat. Masalahnya akhirat itu ada dua, ada surga dan neraka. Kan saya pengennya dunia dan sampai surga. Dan sampai akhirat, kabeh nengone akhirat, tapi swarga neraka ndak ro. Makanya mintanya dunia dan juga surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasanya, ini dari mana saja ini? Kalau rokok kecil tambah dewe. Alhamdulillah ketemu di sini, ketemu dulure dhewe. Banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga ada dari Jawa Barat, ada yang dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Malang, Jombang dan seterusnya. Blitar, iya, saya sering. Oh Demak, kemarin lusa saya baru dari Demak. Iya, kemarin lusa baru dari Demak. Malang, saya sering di Malang. Bahkan jamaah umroh banyak yang dari Malang yang berangkat dengan Karisma. Siapa tahu dalam penelitian radio tok boleh busu. Oh Trenggalek, ya Allah, alhamdulillah. Saya di sini ketemu keluarga, boleh saya juga di sini, teman saya juga di sini, teman dari SMP, bahkan teman sebangku MI saya juga ada di sini, masya Allah. Ketemu semuanya di sini, rakyat yang apa itu yang jauh insyaallah mudah-mudahan kembali dekatnya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan di sini penuh dengan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya Karisma biasanya kalau mau ngaji sholawatan dulu. Cuma ini karena sebelum sholawatan kita manfaatkan sholawatan sekalian cari dana. Jadi kuning buri kali ngaji netro. Jadi penggalian dana langsung di depan aja, nggih. Karisma ngajak sedekah jariyah untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan majelis taklim, ya untuk posmi, untuk semuanya organisasi yang terkumpul. Jadi ya untuk kegiatan keagamaan, ya untuk kegiatan ngaji dan semuanya. Jadi untuk kegiatan syiar Islam, untuk
kegiatan dakwah. Jadi dana ini penggalian dana ngapunten bukan untuk karisma nggih. Oh, jadi kok ora ono sekian persen masuk ke karisma mboten enten. Rezekiku wis ana sing ngatur dhewe. Ini nanti sedekah jariah dari panjenengan semuanya. Pripun? Pripun ini ya? Oh, ngaten. Mohon maaf. Ini saya mohon tolong jamaahnya berdiri dulu semuanya, karena yang belakang ada yang tidak kebagian tempat. Jadi agak maju ke depan, yang belakang biar sedikit bisa masuk. Bisa kan? Pripun panitia? Sudahnya begini, untuk uyel-uyelan ini. Ini aja, kalau yang merasa di sampingnya masih ada tembayan kosong, monggo dengan keikhlasannya geser sedikit awal, goyang bokong ya, goyang bokong sedikit awal, untuk geser sebelah awal ini. Ya, ya, matur sembah pamit ya. Iya, sudah penuh ya, tempatnya sudah. Nah ini, sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi atasi. Hari ini Bunda pakaian asdam. Aku mau ada musisi beras lo ya. Bunda kalian ini, itu biasanya itu manut banget. Hari ini kok ini manutnya nyai mas kok nonton drama. Ya, sekarang yang tahu siap Bunda apa Bunyai? Bunyai apa Bunda? Bunda apa Bunyai? Bunda. Bukan itu macamnya nih. Ya, sekarang kita sambil mendengarkan sholawatannya Bunyai. Aku lebih ya, gini ya. Alah. Orang aku bokongnya dendam. Aku bu, dengan perawatan dan bokongnya dendam. Oke? Itu bukan panitia. Jangan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya perawatan deh, bokongnya deh, bokongnya deh. Bunda sih ngapa rumah? Ayo deh, geser. Sholawatan kok masih terusuk, bukan orang. Berapa kita masih ngajar? Oke, sabar. Syaratnya mau ngaji, panitia dapurnya ditutup dan koyok pasar serempiang. Ya, sekarang yang pakai baju merah itu lurus ya toh nggih. Andene sedang. Lah, yang berdiri duduk sayang. Dihaja itu suaranya nyanyi nggak kayak Bunda, nggih. Tapi nggak kangen nggak sama penyanyi. Paham. Dah teruskan. Oke ya. Assalamualaikum. Si awet main gini. Ya, Insya Allah. Ya. Kayaknya untuk mixet ini juga agak susah, nggih. Nggih, wis mepet iki. Kaya iki karo ngempet sikil gringgingen yo. Ini kayaknya yang masih longgar kayak 1-2 tempat gitu bisa masuk lah. Oke. Oh, kalau ada sing gelem mangku kalau. Oke. Penuh banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Salawatan
karena memang bisa ini karena kula niku tak terang Siti kita sedekah bareng-bareng mari ku selawatan. Saya ajak sedekah majariah untuk kegiatan majelis taklim. Nggih napa mboten? Ini bukan untuk karisma, insya Allah dari umat kembali untuk kepentingan umat bersama. Jadi nanti yang memanfaatkan ya jenengan semuanya. Jadi biar bisa tetap kumpul, tetap biar bisa ngaji bareng. Segala sesuatu itu apalagi zaman sekarang kan jerbasuki mawa beo. Segala sesuatu butuh dana, betul apa tidak? Iya, lu ngene nang pengajian ora ono jajane ora ono banyune iku ya garing kabeh. Butuh pendanaan, betul apa tidak? Ya makanya ya dimanfaatkan. Ya mungkin tigo nyangoni sholawatan ya apa nyelok gedungnya. Oh benar. Bahaya kan? Lama sedih ada Muhammad. Jadi ini saya sedekah majariah. Mana kau sama lu min sedekatin bayasat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Allah sudah mengingatkan. Yang namanya sedekah itu kan wujud syukur, betul apa tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan menambahkannya. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Syukur itu wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah amal jari. Jadi itu wujud syukur. Tapi ya mohon maaf, zaman sekarang itu banyak orang yang ketono duit sedekah amal jari yang medit. Cetil. Padahal Allah sudah mengingatkan yang bersyukur atas akan ditambah nikmatnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang pelit? Karena begini, kebanyakan orang menganggap nikmat itu wujudnya dalam bentuk harta, betul? Karena ini nek metu duit, berarti balik ya kudu duit. Padahal wujudnya nikmat itu enggak hanya wujud uang. Wong kadang-kadang nggak sadar. Tadi oleh Abah itu sudah disampaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Termasuk sedekah amal jariyah, kebaikan yang dilakukan itu manfaatnya sebetulnya kembali kepada diri kita. Tapi kenapa? Karena sebagian orang itu menganggap nek aku metu duit berarti saka Gusti Allah kembali duit yo akeh. Tidak mengingat bahwasanya nikmat rezeki itu wujudnya tidak hanya harta. Ku nek sedekah jelalah orang balik duit ngersulo. Padahal sama Allah ditambah kenikmatan yang lain. Apa itu? Diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan kerabat, bisa sesekali cuti pulang ke Indonesia, bisa ke majelis taklim. Ini namanya nikmat sehat dan nikmat sempat. Belum lagi yang di rumah anak-anaknya solih-solihah, bojo ora selingkuh, alhamdulillah. Itu nikmat. Cuma kadang-kadang karena yang dikeluarkan uang maunya semuanya kembali menutup kenikmatan Allah yang lainnya. Padahal nikmatnya Gusti Allah itu banyak. Wis yakin kadang-kala kalau orang tuh senang sedekah jariah, ketika dalam kesempitan membutuhkan sesuatu, yakin dengan Gusti Allah ada saja jalan keluar. Allah sudah mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar yang baik. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Tapi untuk yakin iki lho sing angel. Yakin ini ku sing angel karena apa? Hasilnya kuwi ngono kan sik nang awang-awang, betul apa tidak? Apa iya ya nek aku ki ngetokno dhuwit balik engko tikel double. Seakan-akan masih diangan-angan karena nggak yakin. Coba diyakini, wes toh. Pokoknya kebaikan yang saya lakukan suatu saat Allah akan menggantikan dengan kebaikan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah. Lah menurut
wis masuk sedekah tuh satu gak perlu ngenteni sugih kesuwen. Tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan kaya dulu baru sedekah. Iya nek sugih, lebih sugih. Tapi kalau misalkan dalam kesempitan nggak punya kemampuan, nggak bisa kasih sedekah wujud uang, tenaga itu pun juga sedekah. Cici gak perlu ngenteni soge, tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan sedekah menunggu. Tapi sedekah gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengen. Ikhlas itu susah. Ngutangi koncone tau nulungi, kamu kok utang harus dibayar. Kecentok suatu saat ada masalah duit. Kebanyakan mau ditereleng gue bisa nulungi. Rata-rata begitu. Uangnya tekong. Ya Allah, ya Allah. Ikhlas itu susah, tapi sedekah sampai kamu ikhlas aja nunggu ikhlas baru soalnya nek ngenteni ikhlas ki kesuwen so. Wah iya. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas, sedekah sambil belajar ikhlas, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini musimnya dikit-dikit konten, dikit-dikit status, betul apa tidak? Jumat berkah wae konten, nulungi wong pinggir dalan konten, ngutangi koncone wis dadi status kok. Iki lho arep bocah iki. Biasa ngebelaku nek kali-kali golek utangan, tekrek status. Ada apa tidak kayak begitu? Terus sedekah Jumat berkah ngendungne bikin status, ada? Boleh apa tidak? Boleh. Senang mulai soto. Boleh. Boleh saja. Mau sedekah itu kamu jelaskan atau mau sembunyi, boleh saja. Al-Baqarah 271. Sedekah pun kau jelaskan itu baik loh kan bab jenenge pamer itu urusannya pelaku dengan Allah, bukan urusan kita. Lho apa ditampa mbak urusannya Allah kok ndak ruwe wujude ganjaran. Yang sedekah orang lain sing metu bondo wong liya, kenapa kita harus yang repot? Nah gitu aja kok repot. Loh kalau pamer itu kan pahalanya nggak ada. Loh, mohon maaf kalau seandainya riak pahalanya nggak ada, mungkin pahalanya nggak ada, tapi tetap segala sesuatu kebaikan itu tidak ada yang merugikan. Betul atau tidak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing mbok lokno sedekah itu tetap mendapat kebaikan, sing maido tetap untuk dosa. Wis maido tok. Dhewe medhit. Katung gale ngoten niku. Lho mohon maaf. Pamer banget ndak ada pahalanya terus mbok lokno ngene. Lah jeneng aku gak butuh pahala rek lakon iki kaine dhewe. Karena sifat mata orang itu beda-beda, betul apa tidak? Ada orang itu mengeluarkan harta, pancene seneng gitu. Tapi ada juga yang sedekah itu maunya sembunyi-sembunyi. Tapi yang namanya orang hidup tuh segala perbuatan manusia baik buruk pasti ada yang mencela. Nek nuruti karepe wong malah kamu duit guys. Maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Jenengan sedekah atau memberikan makan kepada orang pinggir jalan, mengenyangkan perutnya orang yang lapar. Ono sing maido konten nek banyak ganjarane. Jangan salah itu ganjaran, tapi ada doa dari orang yang perutnya dikenyangkan. Kowe nek atine seneng maune luwe terus dadi marek, yang keluar dari lisan pasti ucapan baik. Gak mungkin ucapan buruk, ya Allah perut saya tadi lapar ya Allah.
alhamdulillah. Tak dongakno, mudah-mudahan yang ikut majelis taklim posmi melarat kabeh aku yang ngono. Pasti didoakan kebaikan, maka tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Makanya senang sedekah jariah, gak perlu ngenteni ikhlas, mulak pengumuman. Terus lanjutkan sedekah, karena begini, mohon maaf, zaman sekarang keburukan aja pamer. Podo-podo pamer ya, mendingan mameri apik. Sedekah apa? Yang namanya pamer keburukan itu nyetrum. Kebaikan itu juga nyetrum, sama-sama menyetrumkan. Mendingan menyetrumkan kebaikan. Ana wong ngumpul iki cekel kabeh, siji cekel liyane kita cekel. Sama kayak orang kumpul rasa siji muni lha iya butute dawa liyane yo padahal kalau satu memulai mingkem dosa lo ya, yang lainnya kan pasti juga akan diam. Maka kalau keburukan itu nyetrum, kebaikan nyetrum, padahal nyetrum ya mendingan ya kebaikan yang disetrumkan, betul kan? Misalkan ada orang 3 kumpul itu laki-laki misalkan, kumpul orang 3 pelit semuanya, tukang rokok kabeh. Yang satu bawa rokok cuma 3 batang, telung til. Yang satu cuma bawa 2 batang, yang satu cuma bawa 1 batang. Tapi dasarnya orang pelit semuanya. Yang satu ngomong, lah di hati itu ngomong, ki timbangan yang tak tok aku malah ndak bagian. Serasa tak tok ritak lah, kanggo rokok-rokokan sesuk isu sarapan. Akhirnya nggak dikeluarkan rokoknya. Apalagi yang bawa rokok cuma 2 batang. Ini nanti kalau saya keluarkan malah saya nggak kebagian. Nggak kebagian. Mendingan menengailah. Apalagi yang cuma bawa 1. Aku sarapan isu lah nunggu apa kata kamu sitok. Sama-sama nggak ada yang keluar rokok, padahal perokok semua. Yuk garing sepet deh. Hilangnya pahit. Gitu apa boten? Tapi coba kalau satu mengawali loh, saya itu sebenarnya bawa rokok ya, tapi ya sepurane hanya tinggal 3 batang aja. Cici miwiti, yang lain ikut mengeluarkan, aku yang bawa tapi cuma 2. Saya juga cuma bawa tapi cuma 1 ya apa. Tapi kalau keluar semua, ya lumayan sampai wong entuk loro, kasih ngapain? Gini apa boten? Maka kebaikan itu yang nyetrum, mendingan sedekah amal jari. Nek nuruti wong gak ono entek. Engko sedekah sembunyi-sembunyi mebet gak tau ketok motor dilok nopo kae to pelit. Wah, nek apa-apa belas ra tau ono sumbangane duwite belas gak ketok. Padahal sudah keluar banyak. Tapi begitu keluar uang kelihatan mata, pokoknya sing kerja ning Hongkong. Mulai ning Indonesia, nek sumbangan ketokno duit ketok motor langsung ana sing maitu iki kan ngiri-ngiri iki kok iki. Pamer duitnya lagi akeh. Bingung nek arep golek. Tunggu bisa ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu hari ini saya ngajak panjenengan semuanya sedekah amal jariah. Untuk kegiatan panjenengan semuanya, sedekah amal jariah insyaallah memudahkan segala urusan. As-sedekah itu dipanggil balak, sedekah itu menjauhkan dari yang namanya balak. Mudah-mudahan dengan jenengan sedekah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hartanya, kesehatannya, keluarganya, kebersamaannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ajak sedekah jariah mau ya. Nyelengi omah ning swarga. Mau rumah di surga apa tidak? Yang biasa atau yang bagus? Standar apa VVIP? Ono rego ono rupa. Panitia sudah siap? Siap ya? Oke. Petugas cari dana, pencar tapi 1 ke atas dulu.
nanggung dulu. Ya aku yang nyontoni tau ngaku ngongkon iki yang nyontoni banget. Timbangane ngomong ora ngetokno dhuwit iki wis dipaido, kebaleke kaya entut. Emang punya dolar? Ana suarane tapi rupane wujude ndak ono. Emang punya dolar Hongkong? Dan sewu. Karena saya nggak bawa dolar. Oh. Jadi saya pakai rupiah saja. Sedekah jariah ya. Kali sholawat ya. Kota amal mlaku rono mlaku rene golek infak cemplungono samestine. Ini kota amal berputar masukin ya semestinya. Dan misalkan duitnya tara ya cukupnya segitu mbak, di rumah masih banyak utang, tapi insya Allah mbak saya lihatkan bismillah mudah-mudahan ini untuk kebaikan ya cukup. Tapi umpamanya gelangnya teko sipun kiranya ketut dikecilnya nyemplungi sitik berarti nggak tahu diri. Harus ditunjukkan sama Allah, semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga harus semakin besar sedekahnya. Ini memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu pantas loh ya Allah diberikan nikmat yang besar karena sedekahnya pun juga besar. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kanthi ikhlas ojo nganti do ngersula. Syukur kathah mugi Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi nompo nikmat ora padha disyukuri. Nerima nikmat tapi nggak mau bersyukur. Ngono jare kok padha ngakune santri. Itu kok ngaku-ngakunya jadi santri. Ana infak duwite kok dibundeli. Allahumma wujud mahabbah kepada
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau istiqomah apa lanjut? Gimana? Oh, kena cek benakno. Oh, sedelok. Wis mbok panteng yo wajah karisma ya tetap begini. Jak male-male, iya male malah tambah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lisan itu kalau terbiasa membaca sholawat, insya Allah akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Amin Allahumma. Kita ini mudah-mudahan dicatat jadi ahli surga melalui jalur mahabbah. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya. Amin Allahumma. Jangankan kok lisan ini terbiasa membaca sholawat dan itba mengikuti apa yang diajar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu walaupun sampai akhir hayatnya tidak mengimani kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang ajarannya Kanjeng Nabi, cuma hanya gara-gara Abu Lahab ini pernah cinta kepada Rasulullah, pernah menyambut gembira kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia memerdekakan budaknya, pernah cinta sekali aja kepada Rasulullah. Itu dibalas oleh Allah, diringankan siksaannya Abu Lahab setiap hari Senin sampai datangnya kiamat. Ini pernah cinta kepada Rasulullah aja diringankan siksanya, apalagi kalau lisan ini terbiasa membaca sholawat. Perkara sholawat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Malaikat pertama Jibril, ya Rasulullah, saya punya sumpah. Sumpah apa ya Jibril? Siapa saja umat panjenengan ya Rasulullah yang mau membaca sholawat 10 kali, maka saya berjanji ya Allah, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersumpah tidak akan mengangkat kepala saya sebelum dosanya orang yang membaca sholawat Allah ampuni. Jadi orang yang senang baca sholawat, dosanya dibantu malaikat, dimintakan ampunan kepada Allah SWT. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua malaikat Mikail, ya Rasulullah, saya punya sumpah. Siapa saja umat panjenengan yang membaca sholawat 10 kali, besok ketika bangun dari dalam kuburnya, saya yang akan menjemput ya Rasulullah. Akan saya bawakan payung dari surga. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa saja umat panjenengan membaca sholawat 10 kali, saya janji ya Rasulullah, besok ketika melewati Shiratal Mustaqim, saya yang akan menggendongnya ya Allah, maka tak perlu ada ketakutan dan keraguan orang yang membaca sholawat. Yang keempat malaikat Israel, ya Rasulullah, umat panjenengan suka baca sholawat sehari 10 kali saja minimal. Bisa 10 kali minimal. Bisa yuk, lu yang akeh. Ojo sampai orang sholawat. Mungkin nggak tentu? Maka saya janji ya Rasulullah, ketika saya mencabut nyawanya, akan saya samakan ketika saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul, dengan halus, dengan baik, dengan kasih sayang, insya Allah husnul khotimah. Amin Allahumma. Maka bareng-bareng kita membaca sholat mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman tamma ala sayyidina
Mudah-mudahan acara pengajian pagi hari ini membawa manfaat dan juga barokah. Semuanya diberikan sehat jasmaniah dan rohaniah, dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, musibah dan juga fitnah. Rezekinya lancar dan juga barokah. Yang punya hutang banyak mudah-mudahan bisa secepatnya nyaur utang, diganti rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan kerjaannya barokah. Mudah-mudahan bisa untuk beribadah, berangkat haji dan umroh ke Mekah dan ziarah Madinah. Rumah tangganya, keluarganya, suami, istri setia, sakinah mawaddah warahmah. Keturunannya solih-solihah, semakin bertambah umur rajin ibadah, hidupnya istiqomah, sewaktu-waktu mati husnul khotimah, berkumpul kembali menjadi ahli jannah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kita ini patut syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Bisa berkumpul di majelis taklim. Banyak mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan sehat tapi belum dikasih sempat. Karena mungkin tidak dapat izin dari majikan, betul Pak Dede? Atau mungkin ya, ada kepentingan, ada keperluan sehingga tidak bisa hadir. Maka diberikan kenikmatan sehat, nikmat sempat bisa ngaji bebarengan, mencari ilmu. Ini maka kita syukur alhamdulillah. Tadilah Abu Muhammad sudah disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa wonge gelem golek ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Dengan semuanya dari rumah berangkat ke sini, ada yang jauh tempatnya. Iya, berangkat dari subuh sampai sini jam 6 pagi, berarti kan jauh. Niatnya semuanya ngaji. Ngaji apa bikin story? Dua-duanya, yang ngaji yang nggak ada story. Ngaji dulu guys, minggu berkah dengan si cantik cerita dari Madiun. Tuyul udah enak. Selamat sore ala Muhammad. Dari rumah niatnya ngaji itu sama Allah insya Allah sudah dihapuskan dosanya. Amin Allahumma. Dan sekarang kalau dosanya dihapuskan tiba-tiba mati, surga apa neraka? Dosanya resik rumrail ya swarga. Semuanya dari rumah, semuanya niat ngaji sampai sini, berarti kalau tiba-tiba mati surga, semua akan neraka. Kurang karuan. Lah kalau telok-telok, bener dari rumah niatnya baik. Tapi sampai jalan selala ketemu koncone sing utang ra balik-balik, kok kuwi meseken. Tak kene gak kentuman jajan ya ruwuk. Tak entuk nggon kok ngantek keringgingan ya nesu ya. Malah ngaji omong dhewe karo kancane lah. Akhirnya bertambah dosa kecil baru, betul apa tidak? Apalagi nih misalkan ngaji kok matanya ngantuk, ongas, angop-ongas. Ngaji seperti ini kan baik, betul apa tidak? Pahala mesti, dosanya di ngapura kali Gusti Allah. Tapi iblis mangga tetap gak diam mencari teman. Makanya mohon maaf, iblis sudah kurang-kurang dalam. Lagi ini jenengan mikir gak lihat ngaji kok, gak rasan-rasan taruhannya fokus aku. Tapi ada iblis yang namanya wasnan, selungguh dengarkan jenengan. Niku aku dewe aku padang iblis. Niku enten sing angop ngantuk ngenten niku. Ngaji kok angop itu duduk di depan jenengan iblis yang namanya wasnan. Apa wanita? Iblis wasnan itu. Wasnan itu tugasnya adalah meniup tepung di mata orang yang lagi ngaji. Kak ngantuk tak kroso nyenden ning gone cagak merem. Tangi-tangi wassalamualaikum.
majelis taklim ikut belajar ngaji Quran. Ya Allah, lagi buka Quran. Baca pada belum satu ruko, kadang-kadang saya belum tutup. Tapi tuh itu karena ada wasnan di hadapan kita. Ini loh, makanya segala sesuatu kebaikan itu pasti ada godaan. Pasti ada godaannya, karena hidup di dunia tidak luput dari namanya uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dunia ini tempat pilihan. Sing nandur mundur, sing gawe bakal nganggur. Nandur kebaikan maka pasti akan menuai kebaikan. Menanam keburukan yang akan dituai juga keburukan. Hidup itu pilihan. Mau jadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Segala sesuatu itu terserah kepada kita. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Loh kok semut mbak? Karena semut itu suka sesuatu yang manis. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Iya, karena tidak terlalu manis. Karena saya suka yang tidak terlalu manis, karena diriku sudah manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Semut itu suka sesuatu yang manis. Kalau ada teh, ada kopi, sesuatu yang manis, semut suka. Maunya semut menikmati sebanyak-banyaknya. Apalagi teh manis, kopi manis, jahe manis, semut suka. Maunya semuanya dinikmati sampai habis, tapi semut lupa manis itu ada di dalam air. Sedangkan daya tampungnya semut itu terbatas. Semut lupa diri, gak mau menikmati sedikit, gak mau cuma di pinggiran, cemplung menjernih gelas. Warek kan gak iso mentas suwe-suwe. Ya karena keserakahan, betul apa tidak? Orang itu kalau menuruti hawa nafsu, mohon maaf, gak ada habisnya. Apalagi kalau mengikuti mulutnya tetangga yang lebih pedas daripada cabai. Nuruti gaya hidup, itu sama saja bunuh diri. Siapa yang gak mau hidup dengan kenikmatan? Jenengan kerja di Hongkong ini kan juga pengen hidup nikmat, betul apa tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kayak purwo lagu. Ya Allah, iya betul lagunya Oma Bang Haji Roma Irama. Lo ini semua orang itu mencari kenikmatan. Boleh mencari kenikmatan itu boleh, tapi kita harus ingat, semakin besar kenikmatan yang kita terima dan rasakan, maka juga akan semakin berat bertanggung jawabannya. Sedangkan manusia kebanyakan zaman sekarang itu terlalu hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Ya Allah, kedunya sing disawak mergo nikmate wong liya lali karo nikmate. Betul apa tidak?
nikmatnya orang lain. Gampang kabujuk nafsuan. Hanya sementara. Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong. Bojo ayu bojane sing nemu. Bojo bagus malah diiring-iringi tangga. Ya Allah. Apa tambahane, Jun? Lho bojo elek ngentak dhewe. Nasib. Apalagi yang kerja di sini. Saya punya pantun Besti. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada buaya dan juga orangutan. Yang di sini sibuk mencari uang. Yang di sana sibuk cari selingkuhan. Jangan ya Dek. Pada di sini kerja rela meninggalkan anak tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu diberikan keberkahan. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tapi memang itulah hidup, tempatnya ujian, dan setiap manusia tidak luput dari yang namanya ujian. Orang itu sudah dengan rezekinya masing. Yang berat itu bukan seberapa kecil dan besarnya nikmat yang kita terima, tapi yang berat adalah pertanggungjawaban. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, jangankan harta, rumah, kendaraan, apa yang ada di dalam tubuh kita dimanfaatkan, dipakai untuk apa, besok bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya buat tinggal apa langganan majelis taklim Gusti, laporan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka ketika hidup di dunia banyak godaan, banyak ujian. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka ini harus hati-hati dan juga waspada. Mau sebesar apapun, mau bagaimanapun kita beribadah, pahalanya terkumpul, tapi akan menjadi sia-sia ketika 6 perkara perbuatan ini kita lakukan. Apa 6 perkara itu? 6 sifat itu. 1. Suka membuka aibnya orang lain. Yang kedua, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Yang ketiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat, kerasnya hati. Nek dikandani ndablek. Angel ra umum, apalagi kalau diajak kebaikan mlebu kuping tengah metu kuping kiwa. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, zalim. Ada 6 perkara. 1. Suka membuka keburukan orang lain. Di dunia ini siapa yang gak punya keburukan?
Sehingga kelemik nggak luput punya keburukan, punya aib. Tapi harusnya bersyukur, alhamdulillah aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditutup oleh Gusti Allah. Gusti Allah. Loh, Gusti Allah wae nutupi aib menungso lawe dhewe iki sapa? Ya Allah, zaman sekarang itu orang lupa, suka membuka keburukan orang lain, lupa dengan keburukannya sendiri. Apalagi zaman sekarang media sosial, betul atau tidak? Kadang hanya dengan tontonan video, gambar yang hanya sepersekian detik saja, orang itu jempolnya mudah berkomentar, mengomentari kehidupannya orang lain, lupa dengan kehidupannya sendiri. Pada setiap ketika besok juga berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dia ngatus ngoten niku enten. Kata wong udah kaya ngono kuwi, kok nek geni dikomentari mesti ngamuke luwih gedhe. Seneng komentar tapi gak gelem dikomentari. Nggih napa mboten? Ya Allah. Orang lain itu punya keburukan, kita pun juga punya keburukan. Kita punya lisan, ingat orang lain juga punya lisan. Kita punya hati, orang lain pun juga punya perasaan. Maka marilah kita ini saling menutup aibnya orang lain. Jangan sampai karena kita suka membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah juga melalui lisannya orang lain. Seperti yang Abu Muhammad tadi sampaikan, hasil dari perbuatan itu baik buruk kita sendiri yang akan merasakannya. Dewe serasakno. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang namanya riba, suka membuka keburukan orang lain, itu akan menghancurkan pahala seperti halnya api yang menghabiskan kayu bakar. Tapi mohon maaf, Mbak, kalau posisi kita yang disalahkan, kalau posisi kita yang disakiti, nggak ada orang di dunia ini nggak disakiti, itu nggak ada. Nggak ada orang hidupnya yang tidak dikomentari, itu tidak ada. Mau baik buruk semuanya tetap dikomentari, apalagi di mata para pembenci. Betul nggak tidak? Satu keburukan maka akan melupakan kebaikan yang lainnya. Oh kemudian kadung gak seneng, halah bu api kaya kok kagak digoleki elek. Jangankan kok jenengan yang para pekerja dibandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Loh kiai ulama juga dibanding-bandingkan. Mubalik wae dibanding-bandingkan. Mendingan sing kae apik sing. Berdakwalah sampai kamu baik, sampai kamu alim, jangan menunggu alim baru berdakwah. Watawasau bil haqqi watawasau bis nasihat menasehati. Oh ngaji bareng rasa dibanding no sengkai. Sama-sama ngaji bareng-bareng golek swargane Gusti Allah. Apik lakonono sing elek duaan ngono aja dipayu wong. Sama-sama makhluknya Gusti Allah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jenengan sudah berbuat kebaikan kok sik panggah dipaido wae. Jangankan kok awake dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling suci di dunia. Maksum bersih, enggak punya dosa, sempurna, enggak ada keburukannya. Tapi nyatanya tetap di mata para pembencinya Kanjeng Nabi tetap hina sampai detik ini. Gusti Allah itu segala-galanya. Sing gawe awake dhewe. Tapi bagi orang yang ora percaya, yang pangkat tetep Gusti Allah ki kleru. Kita pemboten. Itulah hidup. Tapi mohon maaf, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin difitnah, mbak gelap ya. Walau taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Mungkin Allah menggugurkan dosa kita melalui lisannya orang.
banyak istighfarnya. Itfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan keburuk. Siji sandal hilang dicolong karo wong, ojo ganti males nyolong sandal. Padha-padha malinge. Betul apa tidak? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi dihina, dicaci, difitnah, membalas tidak. Kanjeng Nabi justru mendoakan membalas dengan kebaikan. Lho niki apa meneh mau trimo dirasani karo wong alah lebor aku kuping tengen tokna kuping. Kesungko meneng-meneng. Oke. Rasa direken. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Anjing menggonggong kafilah maka kalau gak pengen dilarani ya sok seneng rasanya. Orang pengen dilarani ya sok seneng. Gak pengen dicubit jangan suka senengane rasan-rasan kuwi karo setan wanine ning bumi ora wanine harapan. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit, lambene pancen julit, mentolong pengen tak kowe aja seneng jiwit yang ora pengen dijiwit, sekali dijiwit kowe mesti jerit. Nyawang konco susah kowe mesti sumringah, nyawang konco seneng kowe mesti gemrenang, mending kowe anteng mbok wis ora usah nyantong. Lebih baik pamite ngopi, pesene es teh dadi priyayi, mbok aja dumeh mangane pecel, lamun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan suka membuka aib orang lain. Yang kedua, hubudun. Semua yang kita nikmati semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat adalah pertanggungjawaban. Maka ketika diberikan nikmat, ojo nganti lali meninggalkan. Jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah. Diparingi nikmat disyukur, alhamdulillah, syukur itu ibadah. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah. Tapi rupiah yang dimanfaatkan untuk sedekah amal jariyah, bikin di dalam tanah itu hidupnya tidak susah, menjadi penghantar sampai ke jannah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kebanyakan orang zaman sekarang hubud dunia sampai rela menghalalkan berbagai macam tanggal berdua, bersepatu, berselandang, berpelasing, berterpang, berguling, berbantal, berkocok, konaan bercinta. Kolane nengkal, colek mati kial. Alhamdulillah. Ya Allah, kerja monggo, jenengan kerja jadi TK insya Allah halal barokah. Walaupun jadi pembantu, Sradianto kudu ngosek WC, Sradianto jadi babu. Mendingan tangannya kotor, tapi hasil gajinya bersih. Daripada kelihatannya berpakaian klimis, pekerjaannya bersih, cuma tanda tangan doang, tapi hasilnya ya mendingan umpamane bersih-bersih, pakaiannya bersih, ya mari ngono gaweane ya bersih, hasilnya pun juga bersih. Ya Allah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Banyak orang zaman sekarang jenengan kerja halal, tapi ya nuwun sewu, jenengan kan di rumah ada tanggungan, ada keluarga, ada anak, betul apa tidak? Beri
memikirkan nikmat yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ketutan barang sing haram walaupun itu hanya sedikit karena setiap yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah itu berpengaruh kepada sifat dan juga watak, apalagi kepada anak. Pengen putrane sholih-sholihah ojo sampai ketutan barang sing ora benar. Kadang-kadang demi mengumpulkan harta banyak nangkene jari gajine kurang sampai direwangi dodol. Enten apa mboten? Mudah-mudahan kembali pada jalurnya yang benar. Amin Allahumma. Karena al insanu mahlu khotok wa nisyan, menungso ki panggonaning salah luput lan lali. Doakan mudah-mudahan yang lupa kembali ingat, yang ingat istiqomah. Allahumma amin. Ojo gampang dipaidu. Model kaya ngono melu ngaji ya. Terus mbok lokno lho Mbak. Gawene negang kono, gawene tawa kok melu pengajian apa wis ndak payu.